Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Tema kita minggu ini adalah maju terus pantang mundur. Di zaman revolusi sekitar tahun 1945, bangsa Indonesia berjuang untuk merebut kemerdekaannya dari penjajahan bangsa asing. Pada saat itu ada sebuah slogan yang dipergunakan untuk membangkitkan semangat para pejuang agar tidak mudah menyerah. Slogan tersebut adalah maju terus pantang mundur. Artinya, sikap tidak mudah putus asa atau menyerah ketika mendapat tantangan atau masalah. Seseorang yang memiliki sikap pantang menyerah tidak akan pasrah pada keadaan dan dapat bangkit dari keterpurukan. Sikap ini juga diajarkan oleh Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 34 sampai 39. Agar orang percaya tidak mengundurkan diri dan melepaskan kepercayaannya ketika menghadapi tantangan atau masalah yang berat dalam hidupnya. Ketika menghadapi badai kehidupan, Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi yang berdiri teguh dalam iman kepada Allah. Bahkan kita diminta tetap bersukacita dalam penderitaan dan sekalipun harus kehilangan hal yang berharga yang kita miliki. Janji Allah kepada orang yang tidak mudah mundur dan melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan adalah ada upah besar yang menantinya. Kita akan diberikan harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Ayat 35. Menjadi pribadi yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Ayat 38. Dan tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Ayat 39. Persoalannya adalah apakah kita menjadi pribadi yang pantang mundur dan tidak mudah menyerah, atau sebaliknya kita menjadi pribadi yang mudah melepaskan kepercayaan dan meninggalkan Yesus. Untuk itu Paulus mengajar kita dalam kitab Ibrani ini tanda-tanda orang yang tetap percaya dan tidak mudah menyerah oleh situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidupnya. Yang pertama, respon dalam menghadapi tantangan. Apakah kita tetap bisa bersukacita atau malah menjadi kecewa? Orang percaya tidak luput dari penderitaan. Bahkan dalam beberapa ayat firman Tuhan menunjukkan bahwa orang percaya dipanggil untuk menderita karena Tuhan. Sikap-sikap yang salah yang ditunjukkan oleh orang percaya saat menghadapi penderitaan seringkali muncul dalam bentuk kekecewaan, sehingga berpengaruh pada iman dan relasi dengan Tuhan dan sesama. Sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan adalah tetap menempatkan Kristus sebagai pusat dalam kehidupannya. Percaya sepenuhnya akan kedaulatan Allah, percaya bahwa Allah mampu memulihkan dan mengubahkan. Percaya bahwa dalam setiap penderitaan yang dialami akan ada kebaikan Tuhan yang nyata. Kepercayaan atau iman seperti tersebut yang membuat kita tetap bersukacita dalam penderitaan. Yang kedua, tidak goyah. Setiap manusia memiliki beban hidup yang berbeda-beda dan seringkali tidak mudah untuk dijalani, sehingga dapat menggoyahkan iman mereka. Namun ingat juga bahwa kasih setia dan kebaikan Tuhan tidak akan berubah. Ia selalu memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Bahkan Yesus sendiri berkata dalam Matius 28 ayat 11, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Oleh karenanya, di tengah penderitaan kita jangan pernah putus asa, tetapi semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang ketiga, tetap tekun. Ketekunan adalah ketika kita tetap bertahan dan pantang menyerah dalam kesukaran hidup, terus mencoba sampai menemukan jalan keluar. Mungkin tidak selalu kita berhasil, ada kalanya kita gagal, namun jangan menyerah, apalagi melepaskan kepercayaan kita kepada Kristus Yesus.
Tetaplah sabar berjuang meski untuk jangka waktu yang lama, karena tekun adalah kunci keberhasilan. Yakobus 1 ayat 4 berkata, "Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Kita juga membutuhkan ketekunan dalam menjalani kehidupan rohani. Tuhan ingin kita fokus kepadanya di tengah persoalan yang ada. Untuk itu, tetap tekun dan nikmati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, milikilah sikap maju terus pantang mundur, tidak mudah menyerah dan terus bangkit. Setiap kita pasti pernah mengalami penderitaan dan mungkin menjadi kecewa. Tetapi melalui renungan ini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Ia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan orang percaya dalam penderitaannya. Oleh karena itu, tetap kuat dan berdirilah teguh. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.